Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasil Pradana. Di sini eh, saya akan mempresentasikan terkait tugas besar metode numerik simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Oke, saya di sini berasal dari TP4B dengan NRP 0823040042. Oke, ini nama saya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin bisa di next. Oke, deskripsi kasus. Dalam tugas besar ini dilakukan simulasi dengan menggunakan metode numerik terhadap aliran fluida incompressible yang melintasi susunan 4 silinder yang bertujuan untuk memahami perilaku fluida saat mengalir melewati 4 silinder disusun dalam pola tertentu, baik pada inline, persegi, konfigurasi yang lainnya. Konfigurasi silinder bertujuan untuk memahami kontribusi gaya hidrodinamika seperti gaya hambat atau drag dan gaya angkat atau lift serta adanya vortex shading yang muncul akibat interaksi aliran dengan permukaan silinder. Dengan memanfaatkan beberapa perangkat lunak seperti Salome, OpenFOAM dan juga ParaView. Next, aplikasi di dunia industri. Nah, untuk tugas kali ini kita akan menyeleksi terkait di offshore ya, yaitu pipa-pipanya. Karena terkaitan dengan tegangan terkait ombaknya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk dimensi domain geometri yang dimana enterprise saya adalah 42. Nah, itu memiliki angle 45 derajat dan juga 2,8 untuk jaraknya sendiri, yaitu radius. Nah, untuk diameternya sendiri itu ada di satu seperti yang digambar dengan panjang 15 tambah 20D yang dimana totalnya adalah 35, dan untuk tebalnya itu ada 1D, dan untuk tinggi itu ada 20D. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk dimensi domain geometri dengan dimensi box yang searah sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan. Di tengah bangun tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta terdapat box kecil yang searah sumbu X 9, satuan Z 9, dan Y1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2,8 satuan dan membentuk sudut 30 dari sumbu Y. Mungkin bisa di next. Nah, untuk pada Salome sendiri ini untuk angle-nya sendiri sudah sesuai ya. Angle integris 45 dan juga untuk length-nya sendiri ada 2,8. Bisa di next. Oke. Untuk submesh pertama yang dimana saya menggunakan untuk face mold depan itu 0,05. Nah, untuk silinder 1 sampai 4 saya sendiri menggunakan 0,025. Nah, untuk max size sendiri saya menggunakan 1, dan untuk min size menggunakan 0,05. Nah, untuk fineness saya menggunakan verify. Di next. Nah, untuk submesh kedua yang dimana kita menggunakan 1D where distraction, dan untuk hipotesisnya adalah number of segment 1. Nah, untuk yang submesh 3 saya juga menggunakan where discretization, dan untuk hipotesisnya number of segment 1 sama jadinya 2 dan 3. Mungkin bisa di next. Nah, pada hasil meshing sendiri tertera pada layar itu adalah hasil dari meshing Salome saya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk prisma kita berbentuk prisma yang totalnya ada 55.264. Di next.
Nah, untuk boundary sendiri, nah ini ada eh, depan, belakang, outlet, inlet, bawah, silinder 1 sampai 4. Nah, untuk depan sendiri kita menggunakan empty. Nah, untuk belakang empty juga. Untuk outlet dan inlet menggunakan patch. Nah, untuk atas dan bawah menggunakan simetri. Untuk silinder 1 sampai 4 menggunakan wall. Di next. Kondisi batas P. Nah, seperti yang kita ketahui untuk dimension sendiri adalah 0, 2, min 2, 0, 0, 0, 0. Untuk inlet sendiri zero gradient dan untuk outlet tipenya fixed value. Nah, untuk atas bawah tipenya simetri, depan belakang tipenya empty, untuk silinder 1 sampai 4 tipenya zero gradient. Nah, untuk kondisi batas U itu kurang lebih sama, yang dimana internal fit uniform itu 100. Nah, untuk inletnya fixed value, outlet tipenya zero gradient, atas bawah tipenya simetri, depan belakang tipenya empty, dan untuk silinder 1 sampai 4 tipenya no slip. Bisa di next. Nah, untuk control ticknya sendiri, saya menggunakan start time-nya 0, dan untuk end time-nya 200, delta T-nya 0,005, untuk bullet interval 0,5, bullet precision-nya 16, time precision 8. Nah, untuk center of rotation for moment saya menggunakan sesuai yang di Salome ya, yaitu min 1,979899 0 dan juga min 1,9799899. Nah, untuk for curve 2 kurang lebih sama ya, 1,97899 0 1,9799899. Nah, mungkin bisa di next. Untuk for curve 3 untuk center of rotation itu ada 1,9799899, untuk tengahnya 0. Nah, untuk min 1,97899. Nah, untuk for curve 4 min 1,9799899 0 dan min 1,9799899. Nah, bisa di next. Nah, untuk transport propertiesnya sendiri, untuk N-nya saya menggunakan 0,007. Nah, untuk 0,007 sendiri itu didapatkan oleh 1 di per 100 ditambah NRP. Seperti itu untuk menentukan nilai NU-nya. Nah, bisa di next. Nah, untuk plot vorticity yang dimana kita ketahui di layar untuk waktu 0,5 second, nah ini mungkin belum terlalu terlihatnya. Nah, untuk time 10 sampai 200 mungkin sudah sangat terlihat untuk vorticity-nya, karena semakin banyak waktunya semakin efeknya semakin terasa seperti itu. Nah, mungkin bisa di next. Untuk plot tekanan kurang lebih sama ya, kayak vorticity, yang dimana untuk 0,5 detik itu belum terlalu terlihat. Dan untuk temperatur 10, 50, 100, dan juga 200 akan semakin terlihat karena tekanan air atau pipa yang terkena air semakin kuat seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk plot coefficient CD terhadap waktu, yang dimana eh, kita ketahui ini untuk grafiknya menggunakan isinya ada 4 ya, yaitu ada silinder 1, 2, 3, dan 4, yang dimana semua silinder ini menunjukkan pola fluktuatif dengan amplitude besar, menandakan adanya gaya tahanan drag yang berubah-ubah seiring waktu akibat efek intervensi fluida antar silinder, dan juga pola CD bersifat periodik tidak sempurna, menunjukkan dinamika aliran turbulen di sekitar silinder, dan juga silinder
2 memiliki nilai CD paling tinggi secara rata-rata dan RMS menambahkan pengaruh paling besar terhadap aliran. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk plot koefisien CL terhadap waktu. Nah, untuk pola CL juga fluktuatif, namun dengan amplitude lebih rendah dibandingkan CD. Perubahan CL menunjukkan adanya gaya vertikal naik atau turun. Nah, untuk silinder 2 menunjukkan variasi CL tertinggi, menunjukkan efek angkatan vertikal yang lebih kuat dan tidak stabil. Untuk RMS sendiri, mungkin bisa di next. RMS ini ada RMS CD dan CL ya. Yang dimana untuk RMS CD, silinder 4 memiliki drag tertinggi, mungkin karena posisinya lebih langsung terkena aliran utama, dan silinder 3 memiliki drag terendah, mungkin berada di posisi terlindungi. Nah, untuk RMS CL itu silinder 3 lift terbesar, kemudian terjadi vortex setting kuat, dan juga silinder 4 lift terkecil, kemudian aliran lebih stabil. Nah, mungkin bisa di next. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa posisi silinder sangat mempengaruhi seberapa besar gaya yang diterima dari aliran fluida. Silinder nomor 2 menerima gaya tekanan paling besar karena berada di posisi yang langsung terkena aliran dari depan. Sebaliknya, silinder nomor 3 mendapat drag paling kecil, kemungkinan karena posisinya berada di belakang dan terlindungi oleh silinder lainnya. Nah, secara umum susunan dan posisi silinder sangat mempengaruhi bagaimana aliran fluida memberikan gaya pada masing-masing silinder. Hal ini penting diperhatikan dalam merancang sistem atau alat yang terkena aliran fluida agar bisa bekerja lebih efisien dan tahan terhadap gangguan aliran. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tubes Magnum milik saya. Apabila ada salah kata, mungkin bisa dimaafkan dan semoga presentasi saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan karena ini akan saya upload di YouTube. Nah, mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.